Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan presentasi ataupun materi, yaitu perubahan fisiologis dan psikologis ibu bersalin. Yang pertama, perubahan fisiologis ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Begitupun sebaliknya dalam perubahan psikologis. Yang pertama, perubahan fisiologis skala 1, yaitu uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dari miometrium berkontraksi dan berrelaksasi seperti otot pada umumnya. Yang kedua, serviks. Sebelum onset persalinan, serviks mempersiapkan kelahiran dengan merubah menjadi lembut. Di sini ada dua. Yang pertama, penipisan serviks atau attachment. Yang kedua, dilatasi. Yang ketiga, ketuban. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Selanjutnya, tekanan darah. Yang selanjutnya lagi, metabolisme. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun anaerob meningkat dengan kecepatan tetap. Selanjutnya, suhu tubuh. Suhu tubuh meningkat selama persalinan, tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Nah, yang selanjutnya detak jantung. Perubahan yang mencolok selama kontraksi disertai meningkat selama fase peningkatan. Selanjutnya pernapasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan dianggap normal selama persalinan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme. Yang selanjutnya perubahan renal berkaitan dengan ginjal. Poliriu sering terjadi selama persalinan. Gastrointestinal, motilitas, dan absorpsi lambung terhadap makanan pada jauh berkurang. Yang terakhir, hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 mg/% selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan. Pada hari pertama pasca persalinan jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal. Selanjutnya, perubahan fisiologis skala 2. Kala 2 persalinan adalah kala pengeluaran dimulai saat serviks telah membuka lengkap dan berlanjut hingga bayi lahir. Yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah dapat meningkat 15-25 mmHg selama kontraksi pada kala 2. Upaya menggedan pada ibu juga dapat mempengaruhi tekanan darah, menyebabkan tekanan darah meningkat dan kemudian menurun, dan pada akhirnya berada sedikit di atas normal. Yang kedua, metabolisme. Peningkatan metabolisme yang terus-menerus berlanjut sampai kala 2 disertai upaya mengedan pada ibu yang akan menambah aktivitas otot-otot rangka untuk memperbesar peningkatan metabolisme. Selanjutnya, denyut nadi. Frekuensi denyut nadi ibu bervariasi pada setiap kali mengedan secara keseluruhan. Frekuensi nadi meningkat selama kala 2 persalinan disertai takikardi yang mencapai puncaknya pada saat persalinan. Ada suhu. Peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat persalinan dan segera setelahnya. Peningkatan normal adalah 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Yang selanjutnya, perubahan sistem pernapasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan masih normal selama persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi. Selanjutnya, perubahan ginjal. Poliriu sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat mengakibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi. Nah, yang selanjutnya perubahan gastrointestinal. Penurunan motilitas lambung berlanjut sampai kala 2. Muntah normalnya hanya terjadi sesekali. Yang selanjutnya dorongan mengejan. Perubahan fisiologis terjadi akibat kontinuasi kekuatan serupa yang telah bekerja sejak jam-jam awal persalinan. Selanjutnya, pergeseran jaringan lunak. Saat kepala janin yang keras menurun, jaringan lunak pelvis mengalami pergeseran. Yang terakhir, perubahan hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gm atau 100 mili selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partum jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal.
Yang ketiga, perubahan fisiologi kala 3. Kala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang. Dan ketiga, semburan darah mendadak dan singkat. Nah, yang terakhir, perubahan fisiologi kala 4. Yang pertama, tanda vital. Dalam 2 jam pertama setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan pernapasan akan berangsur kembali normal. Selanjutnya, gemetar. Kadang dijumpai pasien pasca persalinan mengalami gemetar. Hal ini normal sepanjang suhu kurang dari 30 derajat Celcius dan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi lain. Selanjutnya, sistem gastrointestinal. Selama 2 jam pasca persalinan, kadang dijumpai pasien merasa mual sampai muntah. Selanjutnya, sistem renal. Selama 2-4 jam pasca persalinan, kandung kemih masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostastik. Selanjutnya, sistem kardiovaskuler, serviks, perineum, vulva, dan vagina, pengeluaran ASI. Nah, di sini dengan penurunnya hormon estrogen, progesteron, dan hormon plasenta, laktogen, hormon setelah plasenta lahir, prolaktin dalam pengeluaran ASI. Adapun perubahan psikologis ibu bersalin, yang pertama perubahan fisiologis kala 1, yaitu kala 1 fase laten. Pada awal persalinan, kadang pasien belum cukup yakin bahwa ia akan benar-benar melahirkan, meskipun tanda persalinan sudah cukup jelas. Yang kedua, kala 1 fase aktif. Memasuki kala 1 fase aktif, sebagian besar pasien akan mengalami penurunan stamina dan sudah tidak mampu lagi untuk turun dari tempat tidur, terutama pada primipara. Yang selanjutnya, perubahan psikologis persalinan kala 2. Yang pertama, emosional distress. Kedua, nyeri, penurunan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah. Ketiga, lemas. Selanjutnya, takut dan tarik kultur ataupun respon terhadap nyeri posisi pilihan kerabat yang mendampingi. Perbedaan kultur juga harus diperhatikan. Adapun perubahan psikologis kala 3 dan kala 4, yang pertama bahagia, kedua cemas dan takut. Cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan, karena persalinan dianggap satu keadaan antara hidup dan mati. Seperti itu. Nah, selanjutnya transisi pernapasan bayi, asuhan di ruang bersalin, evaluasi kondisi bayi baru lahir, tindakan dan pencegahan. Yang pertama, transisi pernapasan bayi. Yang pertama, transisi neonatus. Proses perubahan fisiologis yang terjadi pada BBL yang dimulai dari dalam rahim saat bayi baru lahir, mempersiapkan diri terhadap perubahan dari plasental spore intrauterin menjadi seleb maintenance extrauterin. Selanjutnya, transisi pulmoner saat lahir. Paru belum berfungsi untuk pertukaran udara. Pertukaran udara masih diregulasi oleh plasenta dan terisi cairan. Adapun asuhan di ruang bersalin. Nah, di sini persalinan adalah keluarnya lahirnya janin dan plasenta dari rahim. Di ruang bersalin, ibu dibaringkan pada posisi tengah duduk agar gaya gravitasi bisa digunakan semaksimal mungkin. Forceps adalah sebuah alat yang dibentuknya menyerupai tang dan membuat dari logam yang digunakan untuk menarik bayi keluar dari jalan rahim. Nah, yang terakhir, evaluasi kondisi bayi baru lahir. Bisa dengan menggunakan teknik Apgar score terdiri dari appearance atau warna kulit, dan selanjutnya pulse, yaitu denyut jantung, grimace, refleks gerak, aktivitas otot, dan respiration ataupun pernapasan. Yang terakhir, tindakan pencegahan. Prinsip tindakan pencegahan terhadap infeksi yang dapat dilakukan oleh bidan pada ibu bersalin dengan persalinan normal diantaranya adalah mencuci tangan, memakai sarung,
dan memakai sarung tangan dan menggunakan alat pelindung diri pada saat prosedur tindakan, melaksanakan teknik aseptik, dan memproses alat bekas pakai dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan ruang persalinan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.